Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 45 nah. Garis pertengahan wa'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa'lam anna fawaidadz dzikri la tanhasir. Ketahuilah bahwasanya faedah-faedah zikir itu tiada terhingga. Kalau kosakatanya yang tanhasir itu artinya ringkas. Artinya la tanhasir berarti tidak teringkas. Pemahamannya bahwasanya faedah zikir itu sangat banyak. Wa'lam anna fawaidadz dzikra karena zikri. Wa'lam anna fawaidadz dzikri, ketahuilah sesungguhnya faedah-faedah zikir itu la tanhasir, itu tidak terhingga. Li'anna dzikra yasiru jalisal haqqi ta'ala minal asrari wal ulum. Karena sesungguhnya zikir-zikir itu menjadikan orang yang berzikir, yasiru jadi orang yang berzikir jalisal haq, yaitu sekedudukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minal asrar, daripada rahasia-rahasia, wal ulumi, dan daripada ilmu-ilmu. Makanya ada dalam sebuah hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni, kata Allah. Ada dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Ana jalisu man dzakaroni, aku ini teman duduknya orang yang mengingat aku, kata Allah. Maka orang kalau meninggal dunia sempat berzikir Allah, ujarnya minimal nih, amun kawala ilaha illallah, wah, luar biasa, Allah, itu aja sudah. Maka tatkala itu Allah bersamanya. Itu hadits qudsi, ana jalisu man dzakaroni. Nah, makanya Jarsidin tadi, karena sesungguhnya zikir-zikir itu, sesungguhnya zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang ketujuh berzikir itu menjadikan orang yang zikir tadi sekedudukan dengan Allah yang hak. Minal asrori, daripada rahasia-rahasia, wal ulumi, daripada ilmu-ilmu. Kullama dzakara, tatkala berzikir seorang zakir atau manusia yang berzikir tadi, li'annaha hadratun, karena sesungguhnya rahasia-rahasia Allah dan ilmu-ilmunya Allah itu tidaklah akan sampai atas orang yang berzikir, atau tidak sampai orang yang berzikir tadi ke hadratnya Allah tadi, seseorang yaitu ahadun, wa yufariquha, dan memisah daripada Allah bi ghairi madadin, tanpa pertolongannya. Walakin ma'al hudur, akan tetapi beserta hadir hati. Artinya apa? Orang yang berzikir kepada Allah, kadang mungkin ini orang yang masuk ke hadirat Allah itu keluar sia-sia. Arti keluar itu keluar dari hadirat Allah. Kadang mungkin orang yang betul-betul berzikir dengan hatinya, setelah zikir biasa-biasa saja. Nah, itu artinya. Asalkan zikirnya hudur, Jarsidin. Hudur tuh ya di dalam hati kaganangan Allah.
Nah, di situ menghadirkan di dalam hati. Jadi Jarsidin li'annaha hadrotun, karena sesungguhnya rahasia-rahasia ilmu itu ada pada hadrat Allah. Maka la yuridu alaiha, tidak akan sampai atas hadrat Allah siapa ahadun, salah satu seseorang, wa yufariquha, dan memisah daripada hadrat Allah bi ghairi madad, tanpa pertolongan. Orang yang ahli zikir itu jangan dianggap sepele. Itu mengenulahani lah orang yang zikir itu. Makanya tidak mungkin orang yang ahli berzikir asalkan hudur dalam berzikirnya, habis berzikir itu kada dapat apa-apa tuh. Tapi jadi walakin akan asalkan berhadir, asalkan hadir. Fayuqalu liman nidda'a annahu hadara biqalbihi fi dzikrihi ma'a rabbih ta'ala, apabila ditanya orang yang mengaku-ngaku bahwasanya inya hadir dalam hati di dalam zikirnya beserta Allah Subhanahu wa taala, apa pertanyaan? Mada athafaka wa a'taka fi hadzal majlis, ujar orang yang zikir-zikir tadi, apa yang kau dapat, nah, atau yang diberikan Allah kepadamu di dalam majlis zikir ini. Fa in qala ma a'tani syai'an, apabila orang tadi ditanya jawabannya Allah kada memberikan apa-apa kepadaku umpamanya, qulna, maka kami akan menjawab lahu kepadanya, wa antal akhor, berarti engkau orang yang berzikir lain daripada Allah. Artinya ketika engkau berzikir, ingatanmu kada hadir lawan Allah. Nah, bila hadir lawan Allah, maka Jarsidin akan dapat madad, pertolongan Allah, dibuka segala rahasia-rahasia Allah dan rahasia-rahasia ilmu Allah. Maka kalau orang ada mengaku aku berzikir, apa ditanya, apa dapatnya ikan berzikir? Malawasnya berzikir, kada dahe, kada dapat apa dahe aja. Nah, maka jawabannya berarti engkau zikirmu lain. Arti lain, yang kau zikirkan bukan Allah atau bercampur dengan selain Allah. Nah. Wa antal akhor, lam tahdur ma'ahu, dan engkau tidak hadir beserta Allah fi dzikrihi, di dalam mengingat Allah. Maka kalau demikian adanya Jarsidin fattahid laka syaikhan, maka carilah bagimu guru, yazilu angkal mawani, yang bisa menghilangkan daripada engkau segala yang mendinding, yang mencegah, almani atalaka, yang mencegah kepadamu, alal hudur, atas bisa hudur kepada Allah. Jadi mungkin itu adanya perlu bimbingan guru. Nah, itulah perlunya bimbingan guru supaya kita nih zikir itu hadir. Jadi di majelis ibu-ibu wadahulun tuh kan setiap minggu itu 70.000 dibaca. Nah, 70.000. Jadi secara berjamaah, jadi kada banyak akhirnya kan. Nah, orangnya beratus, kira-kira sekitar 150-an orangnya. Jadi kada sampai 1.000 kali satu orang, separuhnya aja. Nah, itu setiap hendak berzikir itu selalu kami ingatkan kembali. Hendak berzikir itu diingatkan kembali supaya fokus, supaya hudur ma Allah. Ingatkan jauhlun, ketika kita berzikir la ilaha illallah, pertama kada ada yang maujud kecuali Allah. Pertama itu waktu la ilaha illallah, di hati kita nih tiada yang ada kecuali hanya Allah, nang lain kada ada. Yang kedua, tidak ada yang punya kehendak kecuali hanya kehendak Allah di dalam la ilaha illallah tadi. Yang ketiga, la qadira illallah, tidak ada yang punya kuasa kecuali yang berkuasa hanya Allah. Nah, itu aja. Tidak ada yang wujud kecuali Allah, artinya wujud itu ada. Tiada yang punya kehendak kecuali Allah, tiada yang kuasa kecuali Allah. Maka akhirnya apa?
Berarti nang ada ini berzikir bukan zikirnya makhluk. Berarti zikir yang kita baca ini adalah pengaruh pancaran daripada zikirnya Allah kepada zat Allah sendiri. Bahasanya kita ini kena imbasnya, karena yang hakikat ada cuman Allah. Akhirnya di dalam berzikir ini kada suat lagi nang mengelamun kesana kemari. Kelalawasannya nyaman karena merasa bukan diri yang berzikir. La ilaha illallah, kadada Tuhan aja nang ada. Kadada nang berkehendak, Allah aja nang berkehendak. Berarti kita zikir ini dikehendaki Allah. Amun dikehendaki Allah lalu mampu berzikir, berarti yang mampu berzikir hanya Allah. Di mana? Diri kita. Kalau yang ada hanya Allah, nang punya kehendak hanya Allah, yang mampu berzikir hanya Allah. Di mana adanya kita? Kita kena imbasnya, kena pancaran daripada zikirnya Allah. Itu namanya qadim alal qadim. Nah, qadim alal qadim. Bilanya kada, nya pertama aja rame, ilallah, ilallah, kena 2-3 menit mulai sunyi. Nah, 1/4 jam tambah sunyi. Nah, bila sampai zikir setengah jam beliuran. Nah. Tapi munnya dinikmati kayak itu, akhirnya merasa kada berzikir, merasa menikmati kita ini seakan-akan cuman menyaksikan aja. Menyaksikan apa? Suhudul minnah, yaitu menyaksikan anugerah Allah. Yang ada kelihatan tuh diri memang, tapi diri ini menyaksikan. Karena yang kelihatan diri, tapi rasa adalah hanyalah Allah. Nah kayak itu tuh. Jadi harus telaten mengingatkan kayak itu. Mun zikir nang panjang, mun nang zikir tahlil istomat aja kada usah. Nang zikir nang panjang itu. Supaya menikmati, supaya hudur, supaya habis zikir itu kada ada kisahnya, kada mendapat apa-apa tuh kada. Minimal di sana apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah akan diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kada kawajar sidin disuruh fattahid laka saikhon yazilu angkal mawani almani atalaka anil khudur. Mana guru tadi yang bisa membimbingmu supaya menghilangkan hal-hal yang menghalangi terhadapmu daripada hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam yajid, apabila tidak menemukan, seseorang kada menemukan lahu terhadap syekh tadi. Fa illam yajid lahu syai'un, apabila seseorang tidak menemukan seorang guru, qulna lahu, maka kami katakan kepadanya, aksir minadz dzikrillahi ta'ala, aksir min dzikrillahi ta'ala bil labdi, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dengan lafaz, artinya nyaring, hatta yasirul haq, sehingga jadilah Allah yang hak itu mashudaka, menjadi apa? Kesaksian engkau, seakan-akan dalam dirimu benar-benar menyaksikan kehadiran Allah. Makanya jauhan tadi diri kita menyaksikan, dibanyaki zikir lapat nih, ilallah ilallah la ilaha illallah, terus sampai betul-betul seseorang ini menjadi apa? Saksi, masyhud, menyaksikan apa? Karunia Allah, kawa berzikir kan? Dengan irodahnya Allah, dengan kodratnya Allah, dengan adanya Allah. Ini namanya maqam musyahadah. Wahunaka yasihul fathu, maka disitulah jarsidin menjadi sah dan terbuka, futuh kata orang. Li'anna dzikra lillahi ta'ala, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hakikotan, di dalam hakikatnya, wa istishabus suhud, yaitu melazimi atau melanggengkan atau menyaksikan, penyaksian seorang hamba. Jadi karena hakikatnya zikir itu apa? Istishabus suhudil abdi, yaitu menuntut, melazimi, menuntut,
mengistiqomahkan jardin atas penyaksian seorang hamba kepada Allah, annahu baina yaday rabbih, karena sesungguhnya seorang hamba itu ada pada hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya karena kita ini disuruh terus berzikir, namun yang ini kada dapat yang membimbing, lalu kita zikir sorangan, disuruh banyak zikir, sehingga seakan-akan diri kita ini menjadi saksi atau menyaksikan, menyaksikan di dalam zikir kita ini terus dilatih di dalam hati. Yang tadi yang la maujuda illallah, tidak ada yang maujud, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang berkuasa, terus dimasukkan, akhirnya Allah membukakan pada seseorang yang zikir terus-terusan tadi. Karena jarsidin li'anna dzikra lillahi ta'ala haqiqatan wa istishabu suhudil abdi, yaitu hakikatnya orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah melanggengkan suhudnya seorang hamba. Sesungguhnya annahu baina yaday rabbi, sesungguhnya hamba itu selalu ada dalam hadrat Allah. Wa dzikru bil lisan, bermula zikir dengan lisan, innama huwa wasilatun ilaih, maka sesungguhnya zikir dengan lisan itu menjadi wasilah, menjadi lantaran ilaihi terhadap suhudul abdi. Apa suhudul abdi? Tadi penyaksian seorang hamba bahwasanya ini ada dalam hadrat Allah. Memang orang-orang dulu, guru-guru kita membimbing zikir bersama itu memang ada landasannya, karena manfaatnya lebih besar, kecuali memang inya sudah, ujar orang tuh bahasanya sudah jadi, ayuha kada berzikir bersama, memang sudah jadi. Nah zikir bersama ini untuk melatih, memang melatih, karena jarsidin wa dzikra bil lisani innama huwa wasilatun ilaihi, sesungguhnya zikir dengan lisan itu menjadi wasilah terhadap suhudul abdi, penyaksian seorang hamba tadi. Fa idza hasalahu suhudu, maka tatkala berhasil bagi hamba tadi suhud atau menyaksikan, istaghniya anil dzikri lisan, maka kalau sudah suhud, sudah terbiasa terus zikir dengan lisan tadi, terus sampai betul-betul merasakan ini berada dalam hadrat Allah, seakan-akan hadir di hadapan Allah, seakan-akan, maka jarsidin cukup ia tanpa zikir pakai lisan kada apa-apa. Nah, fala yakuru bil lisan illa fi mahalin yubtada bihi, makanya kada usah zikir dengan lisan kecuali di tempat yang dia harus memang dengan lisan, karena sebab diikuti atau jadi imam kan membimbing, berarti memang harus pakai lisan. Kalau itu tahlil bersama, doa bersama, selain daripada itu ini cukup di hati aja kalau sudah memang berhasil suhud tadi. Nah, jadi fala yadhkuru bil lisani illa fi mahalin yubtada bih. Nah, jangan lagi berzikir dengan lisan kecuali di tempat-tempat yang memang harus berzikir dengan lisan. Alasannya apa? Karena memang harus diikuti, berarti membimbing, jadi imam dan sebagainya. La ghairu, bukan tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain cukup diam aja, tapi zikirnya di dalam kolbu. Li'anna hadrata suhudil haqi ta'ala hadratan bahtin, karena sesungguhnya hadrat di dalam suhud kepada Allah yaitu hadratah bahtin, yaitu apa jarsidin? Hadrat itu kalau bisa di bahasanya manakan kan kita di dalam hadrat Allah ya. Kalau bisa dimudahkan bahasanya, kita nih berada dalam apa? Liputan Allah, dalam ringkupnya Allah. Jangannya kalau dibahasakan kamar tuh sekamar dengan Tuhan.
Nah, cuman kan Allah kada bertempat. Nah, itu masalahnya tetap di kitab-kitab bahari itu tetap hadrat Allah, hadrat Allah. Kalau bahasa Jawa ya di dalam pengayonani Gusti Allah. Nah, seperti itu. Maka hadrat Allah itu bisa dibahasakan kita ini sedang dalam apa? Ringkup hadratnya Allah. Ya hanya bisa di kamar tuh, cuman kada boleh dibahasakan kamar. Nah, li'anna hadrata suhudil haqi ta'ala hadratun batin, yaitu hadrat yang bingung jajin, warhasin dan bisu, yastakni anid dzikri, dia kaya daripada menyebut-nyebut, itwa bi manzilatid dalil, maka itu menempati dalil. Faidah hasal tal jam'iyati bil madlul, maka apabila hasil sebagian daripada yang menunjukkan, istaknal abdu anid dalil. Nah, ini bahasanya lah. Lalu kita berzikir sampai kita merasa dalam hadrat Allah. Maka orang yang sudah melihat atau suhud menyaksikan tadi, menyaksikan seakan-akan menghadirkan kita ini berada di hadapan Allah, dekat dengan Allah. Maka orang tadi hadrat Allah itu, orang tadi seakan-akan bingung. Makanya orang yang sudah menyaksikan, ujar orang, dimanapun dia melihat seakan-akan hadir di situ. Ada lagi terlihat makhluk, yang ada adalah afalnya Allah. Bahasa jarak, bahasa langsung, yang ada hanya Allah. Maka di situ dikatakan hadrat batin, majelis bingung apa? Lidah terasa keluh tak terucap, yang ada cuman tertengada atau apa, tertegun yang ada. Nah, kayak itu, tertegun aja. Yang ada tertegun. Nah, itu tertegun tuh. Karena itu bahasa hadrat batin itu tertegun. Makanya ada kata-kata kalimat orang-orang Arabilah mengatakan apa? Tatkala seseorang sudah melihat Allah, bahasanya nih, mengenal Allah dalam hati, melihat Allah dalam mata batinnya, melihat dalam setiap sesuatu yang kelihatan hanya kekuasaan Allah, hanya perbuatan Allah, hanya kehendak Allah, yang ada hanya Allah, maka kala lisannya akan merasa keluh, cukuplah di hati saja, kada kau berucap apa-apa. Nah, itu bahasanya, penjelasannya kayak itu. Makanya kalau orang-orang jangan berdiam aja, bukan tidak berzikir, bukan tidak itu. Bang, kita ini ada waktu-waktu yang memang harus dizaharkan, harus dikeraskan zikir itu. Seperti memimpin berjamaah, zikir bersama, torekohan, malaikatan. Orang bahari kan sudah zikir malaikatan kan, illah la ilaha illah la ilaha illah, sampai kayak itu tuh. Itu memang ada anunya, ada bimbingannya, ada, bukan hanya seperti itu. Nah, itulah makanya orang yang sudah li'anna hadratas suhudil haq ta'ala hadrata bahtin, karena orang hadrat suhud jadinya menyaksikan di sana, sudah menyaksikan, sudah makom musahadah, maka disitulah bingungnya, maka cuman tercengang saja. Ya, jadi banyak orang yang jauh-jauh gila tuh wah ini jajan. Mbah belajaran hanya sebulannya, belajaran mana? Ya, gilanya. Nah, bila orang sudah memadakan sampai itu, berarti betul-betul berhasil orang itu. Asal jangan gila bujuran aja, Bang. Yang bulan gila-gila stres itu bukan gila kepada Allah. Dasar kayak itu aja orang majjub tuh. Kadang memikirkan diri nang baju kah, karena yang nampak semua cuman Allah. Kadang jauh hendak pencitraan, kadang ada lagi sudah, karena yang dipandang hanya Allah. Nah, kita ini kan masih sibuk, ya kan, belum selesai kita nih, masih sibuk. Ya namun kadang dipandang orang kayak ini ya, nah itu berarti belum selesai dengan dirinya tuh. Sudah selesai masa bodoh, hendak apakah selesai. Juga ayo kita melihat, kita sering mendengarkan apa namanya, labnya Gus Baha itu, Jasidin. Sidin tuh kalau Jumatan di belakang kadang-kadang berwudu, kopiah di gantu siti, miring-miring sampai masih basah, sambil menganting baju, duduk di tiang
di tiang langgar, di tiang apa masjid tuh, di teras aja. Padahal luar biasa ini ahli tafsir, menemukan berapa 100 fikih dalam Al-Quran belakang sini. Tapi sini adalah menjaga image supaya dihormati orang, ini kada sini biasa di belakang. Ada di depan gue, banyak orang sudah di depan, banyak apa-apanya. Tapi ilmunya ada. Kenapa ikam di belakang? Aku nih menjaga kalau di depan, karena kalau mungkin bisa jadi imamnya gugup jasidin. Nah, bisa jadi kena apa mengambil orang yang hendak di belakang mengambil fadilah, aku berdahulu mengambil. Nah, biar aja orang aja yang mengambil fadilah, jadi aku di belakang. Biar di belakang mendiilmui itu lebih abdul juga daripada yang di muka, tapi karena ada ilmunya. Tapi jangan pian umpat-umpat di belakang juga, siapa nang sop depan kena. Nah, kan kayak itu tuh. Orang sudah beres dengan dirinya kayak itu. Ada kita ini masih kada beres. Anda kemana? Anda kan kira mandi dulu ini supaya apa? Supaya ini. Padahal Allah kada perlu itu. Nah, gitulah hakikatnya kayak itu tuh. Nah, sangka ulun hatam hari ini, sebenarnya belum hatam. Nah, berarti sekali lagi seperti ini. Bisa soalnya sudah. Nah, jadi majelis bingung. Maka kalau sudah kayak itu jadi jin, dia kada lagi zikir pakai lisan. Nah, di lisan. Faidah hasotal jamyatil matlub, karena kalau sudah berhasil kumpulan zikir hati dan zikir lisan, sudah berhasil ini hal-hal yang menunjukkan hati kita, hal-hal menunjukkan lisan kita, karena hati kita ini lisan kita ini mengarah kepada hati kita. Kalau sudah lisan dan hati sama-sama sudah hadir satu menyaksikan Allah di sana, maka ada perlu lagi lisan. Dalilnya sudah cukup. Perkara yang menunjukkan kepada Allah sudah cukup. Yang menyebabkan aku bisa bisa menyaksikan Allah sudah cukup, maka tidak perlu lagi zikir lisan. Diam aja. Nah, di situ tuh. Mohon maaf kalau terlalu rumit lah. Memang kayak ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, waj'al amaluna khalisatan li wajhil karim wahdim lana bika bi khairin ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.